Halo, selamat malam pemirsa TA TV. Senang sekali rasanya saya Teresia Pinaka bisa hadir menjumpai Anda semuanya dimanapun berada dalam program kesayangan kita tentunya Rahasia Lelaki Sejati Jeng Wulan. Dan di malam hari ini kita akan membahas mengenai keperkasaan pria sejati. Nah, Anda bisa menyimak perbincangan ini selama 1 jam ke depan, terutama bagi Anda, para wanita yang ingin mengetahui apa-apa saja rahasia lelaki, juga bagi Anda para lelaki yang mungkin ingin disayang wanitanya, seperti itu ya. Dan tentunya bersama dengan saya sudah hadir Jeng Wulan. Halo, selamat malam Jeng Wulan. Selamat malam. Apa kabar? Bahagia sekali. Bahagia sekali Betul, ya. ya. Baik, syukurlah kalau begitu. Dan semoga ini pemirsa di rumah juga seperti itu ya, bahagia Betul. seperti kita berdua di sini ya, Iya. yang sudah siap untuk membahas masalah lelaki, rahasia betul lelaki sekali. tentunya ya. Oke, baik, dan mungkin ini di awal Jeng Wulan bisa sedikit membicarakan ataupun juga memberikan penjelasan kepada pemirsa yang ada di rumah begitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keperkasaan pria sejati itu? Seperti tema kita di malam hari ini. Betul Jeng sekali. Wulan. Ya, Pertanyaannya silakan. sangat menarik sekali. Oke, untuk sebelumnya ya, saya pribadi berserta keluarga mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk putra presiden kita ya. Semoga menjadi pasangan untuk Mas Gibran dan Mbak Selvi. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, terutama juga bisa menjadi keluarga yang berkah, barokah, dan bahagia. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Keperkasaan pria sejati, identik keperkasaan adalah identik otomatis dengan pria. Sedangkan sebenarnya seorang bisa dikatakan sejati bukan dilihat, bukan dipandang dari besarnya tubuhnya, lantangnya suaranya, dari tingkat jabatannya, finansialnya, ataupun bahkan wajahnya misalnya. Keperkasaan pria sejati adalah identik dengan keperkasaan, yaitu seorang pria yang mampu mempertahankan tingkat ereksi, terus juga bisa memulai, ketika memulai juga mempertahankan juga bagus seperti itu. Ketika seseorang sudah dikatakan sejati, seharusnya dia bisa memberikan kepuasan terhadap pasangannya ketika melakukan hubungan seksual itu secara total dan sempurna seperti itu. Karena pada dasarnya tujuan awal dari sebuah pernikahan selain membina sebuah rumah tangga, mempunyai prinsip dalam sebuah kehidupan untuk masa depan, memiliki anak, terus juga untuk karir dan sebagainya. Seksual adalah menjadi hal nomor 1 setelah finansial seperti itu. Jadi finansial sebanyak apapun, harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun, tapi apabila di dalam keluarga seorang pria masih memiliki gangguan seksual, ini juga masih bermasalah di dalam diri seorang pria itu sendiri dan juga di hadapan seorang wanita seperti itu. Baik, berarti keperkasaan di sini tidak fisiknya saja Betul yang sekali. badannya six pack seperti Iya, itu nggak ya betul. Jeng Wulan ya, tapi lebih kepada arah seksualnya, bagaimana seorang pria ini bisa memuaskan pasangannya. Betul sekali. Tapi bagaimana Jeng Wulan, ciri-ciri pria itu dikatakan keperkasaannya mulai menurun, itu Oke. bagaimana ya? Untuk ciri-cirinya ketika seorang tanda-tandanya ya. Oke, untuk tanda-tandanya apabila seorang keperkasaan pria sejati itu menurun, yang pasti adalah ketika melakukan hubungan seksual pastinya sulit, Mr. P sulit sekali untuk ereksi, sulit sekali untuk memulai dalam segi berhubungan, ataupun ketika sudah melakukan hubungan seksual, sperma cepat sekali keluar. Padahal pada dasarnya seorang wanita dapat mencapai puncak kepuasan itu 10 menit pertama. Padahal kebanyakan orang ketika mereka sudah mengalami ejakulasi dini, mengalami lemah syahwat, ataupun mengalami impotens, itu mereka nggak bisa lama seperti itu. Nah, yang diharapkan dari seorang wanita adalah ketika sudah di atas ranjang, itu adalah seni bercinta. Ketika seorang pria sudah mengalami gangguan seksual, dia tidak mungkin dapat melakukan seni bercinta karena Mr. P-nya sudah kadang ada yang loyo, terus kadang juga ada yang cepat keluar. Makanya ketika Anda di rumah, pria-pria sejati, ketika Anda sudah mengalami gangguan seksual apapun, Anda berhak untuk waspada seperti itu. Terus selalu ingat 3M yang selalu saya sebutkan berulang-ulang, adalah yang pertama adalah jangan menyepelekan, jangan menunda, dan jangan malu untuk langsung datang berkonsultasi secara pribadi seperti itu, dan privacy tetap dijaga seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian yang namanya keperkasaan otomatis wajib untuk selalu dipertahankan begitu ya bagi pria-pria sejati. Betul. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan juga tanda-tanda keperkasaan pria sejati itu menurun bagaimana. Tapi keperkasaan pria sejati ini apakah ada penyebabnya kalau misalnya turun begitu loh Jeng Wulan? Atau
ataukah tiba-tiba saja langsung turun tanpa ada penyebab begitu? Perlu diketahui bahwa menurunnya gangguan seksual bukan karena bawaan lahir, bukan pula karena faktor keturunan. Ini perlu diingat. Gangguan seksual bisa terjadi karena ada penyebabnya. Faktor penyebab antara satu pria dengan pria yang lain itu berbeda-beda. Setiap kasus yang saya tangani, entah dari satu pria dengan satu pria yang lain, itu kasusnya berbeda-beda. Makanya perlu diwaspadai dan diingat bahwa resiko memperbesar alat vital itu fatal sekali endingnya. Jadi Anda di rumah juga jangan pernah tergiur seperti itu untuk membesarkan alat vital, karena resiko jangka panjangnya ini terbukti mengerikan gitu untuk si pria itu sendiri. Terus seringnya onani pada waktu masih muda itu juga bisa. Terus hiperseks itu dalam setiap hari sering melakukan hubungan seksual, karena normalnya seseorang bisa melakukan hubungan seksual itu seminggu 3 hingga 4 kali, lebih dari itu sudah bermasalah. Hati-hati, mungkin saat ini Anda masih oke lah, masih tenaganya masih bisa, masih bagus, akan tetapi next pada usia yang sudah bertambah, dengan bertambahnya usia bisa langsung menurun. Jadi gangguan seksual tidak langsung terjadi, pasti ada penyebabnya. Jadi antara satu pria dengan pria yang lain harus dikenali penyebabnya dulu. Dari faktor psikologis juga bisa jadi. Yang terpenting adalah ketika malam hari ini sudah Anda mengalami gangguan ini, apapun penyebabnya, jangan pernah malu untuk datang sharing, berkonsultasi. Langsung datang saja, itu alangkah jauh lebih bagusnya. Karena di klinik kami akan siap membantu pengobatan secara cepat, tepat, aman, dan ampuh. Yang penting juga adalah dapat dipercaya dan dapat memuaskan lah seperti itu ya. Jadi ternyata ya pemirsa ya, keperkasaan seorang pria sejati itu bisa menurun karena memang ada penyebabnya. Betul begitu ya, sekali, tidak langsung turun begitu. Jadi harus dijaga juga pola hidupnya mulai dari muda, masa mudanya begitu. Betul ya Jenggulan ya. Nah tapi bahaya atau enggak sih Jenggulan apabila kita sebagai pria-pria sejati yang ada di rumah begitu ya, sudah mengetahui ada gangguan, keperkasaannya menurun, tapi tetap dibiarkan saja begitu, bahaya atau enggak ini Jenggulan? Bahaya dari segi fisiknya sih enggak terlalu ya, tapi akan tetapi yang bisa dilihat secara langsung adalah menurunnya Mr. P, loyonya Mr. P seperti itu. Bahayanya adalah ketika seseorang sudah mengalami ejakulasi dini, lemah syahwat atau bahkan impoten, mereka justru mengambil keputusan atau tindakan yang salah. Terutama yang pertama adalah mengonsumsi obat kuat, yang kedua adalah pergi ke klinik yang tidak aman, klinik yang tidak tepat seperti itu. Karena kebanyakan klinik yang sudah saya terima dari semua sharing pasien yang sudah datang ke klinik kami adalah ketika mereka sudah berobat ke Mr. A, Mr. B, itu justru mereka melakukan pompa seperti itu. Di Mr. P-nya dipompa. Nah, memang mereka mengatakan bahwa bisa dibuktikan di tempat. Perlu diingat bahwa memang bisa dibuktikan di tempat karena dipompa. Dengan dipompa otomatis saraf di bagian Mr. P akan membesar. Akan tetapi setelah jangka dari situ, sehari setelah itu, nggak akan mungkin bisa besar lagi. Ini resiko-resiko fatal seperti itu. Setelah ejakulasi dini didiamkan terus-menerus, bisa terjadi lemah syahwat, bisa jadi impoten seperti itu. Jadi tingkatannya bertahap seperti itu. Itu perlu diwaspadai karena kebanyakan tamu yang sudah hadir ke klinik kami bisa sampai terjadi faktor perceraian karena terjadinya hal ini seperti itu. Jadi apapun kondisi keadaan Anda malam hari ini, apapun gangguannya, apapun penyebabnya, entah karena kolesterol, entah karena diabetes, dapat dituntaskan secara menyeluruh di klinik kami seperti itu. Oke, nah mungkin ini bisa lebih jelas lagi Jenggulan juga menjelaskan begitu ya kepada pemirsa yang ada di rumah gitu. Gimana sih Jenggulan cara mengatasi hal-hal tersebut? Jadi apabila ada pria-pria sejati yang keperkasaannya sudah mulai menurun atau sudah mempunyai gangguan-gangguan pada seksual seperti itu, bagaimana sih cara mengatasinya? Otomatis pemirsa yang ada di rumah ini juga sudah penasaran nih Jenggulan. Terapi yang saya berikan kepada setiap klien saya adalah yang pertama, keunggulan dari klinik kami adalah memberikan terapi keperkasaan pria sejati. Terus yang kedua adalah terapi pembersihan inti dari penyebabnya seperti itu. Ketika inti penyakit sudah dibersihkan, sudah dipulihkan kembali,
Mr. P pasti akan kembali pulih lagi, bisa kuat lagi tanpa obat-obatan. Apabila ada ramuan yang kami berikan itu hanya sebuah bonus seperti itu. Nah, ketika gangguan ini sudah hadir dalam kehidupan Anda, atau bahkan yang malam hari ini nonton para wanita-wanita, sampaikan kepada berita bahagia ini kepada suami Anda seperti itu. Karena di klinik kami akan memberikan terapi secara total. Jadi yang terpenting adalah terapinya. Kami tidak menawarkan ramuan, ramuan itu hanya sebagai bonus. Apalagi untuk ketemu dengan Jeng Wulan hanya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi di hari ini adalah hari untuk bisa ketemu dengan saya langsung, terapi dengan saya langsung. Terus kemudian yang terpenting adalah besok hari Jumat, hari yang penuh berkah barokah. Mudah-mudahan Allah ataupun Tuhan kita memberkahi setiap pengobatan yang sudah menjadi hajat dan niat Anda malam hari ini seperti itu. Oke, baik. Jadi ini mungkin pemirsa sudah mulai penasaran begitu ya untuk yang ingin segera berkonsultasi atau mencoba bagaimana sih klinik Jeng Wulan, bagaimana terapi yang disediakan oleh Jeng Wulan begitu ya. Langsung aja Anda bisa datang ke Jalan Slamet Riyadi, Krapia RT 1 RW 10 Kartosuro Solo. Ini tepatnya berada di selatan Benteng bekas Keraton Kartosuro ya. Atau kalau misalnya masih agak bingung nih, saya kasih ancer-ancernya ya. Jadi dari Gapura bekas Keraton Kartosuro itu masuk saja lurus, ikuti saja Benteng, nanti akan ketemu papan nama pengobatan Jeng Wulan. Dan itu tadi klinik Jeng Wulan buka setiap hari ya, bahkan hari besar, hari libur, tanggal merah sekalipun tetap buka dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Tapi untuk bertemu langsung dengan Jeng Wulan seperti tadi sudah disampaikan di hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga hari Senin. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan terus menemani aktivitas Anda di malam hari ini dalam program Rahasia Lelaki Sejati Jeng Wulan.